ibadah online Sekolah Minggu Perumnas Tangerang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi Kak Silvi mau dengar apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk kita menyiapkan apa? Ya, Alkitab, persembahan, dan tentunya hati kita. Biar kita bisa mengikuti ibadah kita dengan baik. Kita bernyanyi Marta Tauwak Manuki yang dimedley dengan Saya Berkirang. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, sebelum kita memulai doa pembuka, mari kita bernyanyi dari lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Mari kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Sekolah Minggu Gereja HKBP berteduhlah Kristus hidup penuh harapan, berteduh di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak sekolah minggu
jahat KGB. Bergembiralah Kristus, hidup penuh harapan. Bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga, terang-terang Allah, yang semarak ya Allah, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan 2. Go kelas ni roha doau. Semangat ya. Go kelas ni roha doau dingoluko. Go kelas ni roha Hukum Taurat untuk kita hari ini yaitu dari Kolose 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang tua. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata kamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian hukum Taurat. Kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan semua perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Pengampunan dosaku
Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik, kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Mari bernyanyi dengan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Epistel untuk kita hari ini, firman Tuhan diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat ke-8. Demikian bunyinya. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharaannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku
iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi buku Ende 464 Hubungan Mandiriku. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan memberitahukan pengumuman. Jadi didengar ya adik-adik. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang baru ulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 November. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menerapkan 5M. 5M apa aja sih? Yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari dari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Pengumuman yang ketiga, pengisian Google Form Natal. Adik-adik, siapa yang di sini sudah mengisi kreativitas Natal? Wah, banyak ya. Siapa di sini yang belum mengisi kreativitas Natal?
Bagi adik-adik yang belum mengisi kreativitas Natal, segera mengisi ya, karena hari ini hari terakhir pengisian Google Form Natal. Jangan lupa ya adik-adik. Pengumuman yang keempat, persembahan sekolah minggu. Terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah mengirimkan persembahan sekolah minggu. Dan yang belum mengirimkan, bisa mengirimkan yang tertera di bawah ini. Dan ini dia laporan untuk persembahan sekolah minggu. Sekarang pengumuman yang keberapa ya adik-adik? Kelima, pengumuman yang terakhir. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu men-share foto adik-adik sedang beribadah bersama mama, papa, atau kakak, abang, dan adiknya di grup WhatsApp orang tua atau di Instagram SMHKBP Perumnas. Sekian pengumuman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Aku Anak Terang. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Kita masih boleh beribadah. Dan firman Tuhan dalam minggu kita tanggal 21 November, minggu akhir tahun gerejawi, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Amal akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki diam sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita makan
makan sayur, makan ikan, makan daging. Semua makanan, kalau makanan itu tidak pakai garam, apa rasanya adik-adik? Tawar, iya, hambar, atau tidak ada rasa. Sehingga garam memberikan cita rasa. Garam dia larut dalam makanan, maka dia memberikan rasa yang enak, rasa yang nikmat. Dan Yesus mengajak kita menjadi garam dunia. Sama seperti makanan tadi, kalau dia tidak pakai garam, maka tidak punya rasa atau hambar. Dan fungsi garam adalah berarti memberikan rasa, memberikan cita rasa. Berarti adik-adik, kalau Yesus menyuruh kita menjadi garam dunia, berarti kehadiran kita, kehidupan kita, perbuatan kita, sikap kita memberikan rasa kepada orang lain, kepada sesama. Apa artinya? Artinya melalui kehadiran kita, kehadiran adik-adik sekolah minggu, kita pernah memberikan sukacita, kedamaian, memberikan rasa kepada sesama kita. Tidak usah jauh-jauh adik-adik. Minimal di dalam keluarga kita. Apakah dengan kehadiran saya, kehadiran adik-adik sekolah minggu memberikan kebaikan kepada adik, kepada mama, kepada papa, ya? Atau di sekolah bahwa orang lain, teman-teman kita pernah merasakan kebaikan, pernah merasakan manfaat dari kehadiran kita. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh kita menjadi garam dunia. Minimal paling sedikit orang lain dimanapun kita berada pernah merasakan manfaat dari kehadiran kita semua. Atau justru sebaliknya, seperti tadi, hambar, justru orang tidak merasakan cita rasa, tidak merasakan kebaikan dari kehadiran kita. Sehingga Yesus bilang, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, maka garam itu akan dibuang. Garam itu akan diinjak orang. Artinya, ketika kita tidak memberikan rasa, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, orang lain tidak pernah merasakan itu dari kehadiran kita, maka kita tidak punya arti, adik-adik. Kita tidak punya manfaat. Sama seperti garam, kalau sudah tidak asin, maka dia akan dibuang. Karena apa? Sudah tidak punya arti lagi, sudah tidak berfungsi. Sehingga sama seperti garam, dia harus larut,
Begitu juga dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, dengan sahabat kita harus bersama-sama dengan mereka, tapi bukan kita yang dipengaruhi, bukan kita yang merasakan kehadiran mereka, tetapi sebagai garam kita mampu mempengaruhi makanan. Walaupun garamnya cuma sedikit, garam itu larut dan dia memberikan rasa kepada semua makanan. Dan itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, menyatakan cita rasa kebaikan, memberikan fungsi, mempengaruhi orang tentang hal-hal yang baik. Yang kedua, Yesus juga menyuruh kita menjadi apa? Terang dunia. Ya. Nah, adik-adik, apa ya menjadi terang dunia? Lawan kata terang apa, adik-adik? Gelap. Seandainya kalau rumah kita gelap, adik-adik, rumah kita tidak ada lampunya, maka tidak ada yang kelihatan. Kalau gelap berarti kita pun jalannya tidak jelas. Kita pun tidak pasti bisa melakukan apa-apa. Berarti kalau terang sama seperti kalau matahari terbit, semuanya kelihatan, semuanya jelas, tidak ada yang tersembunyi. Ketika Yesus bilang kita adalah terang dunia, maka hidup kita itu teratur, jelas. Hidup kita itu tidak jatuh ke kiri, tidak jatuh ke kanan, atau seperti gelap. Hidup kita itu ada kepastian. Itulah terang dunia. Maksudnya, terang berarti kita tahu bahwa kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita menjauhi yang tidak benar. Kita menjauhi larangan dari firman Tuhan. Sama seperti garam, bagaimanakah kita juga sebagai terang, kita bisa menerangi sekitar kita. Jadi orang lain juga merasakan cahaya kita. Orang lain juga merasakan dari kehadiran kita. Karena kalau terang berarti dia memberikan sinar dan cahaya kepada sekitar. Sehingga Yesus bilang, kalau terang itu diletakkan di kaki dia. Amang bacakan ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Supaya terang itu menyinari, supaya terang itu bercahaya. Dan itu yang diminta Yesus. Perbuatan-perbuatan kita itu menyinari sesama kita. Perbuatan-perbuatan kita itu tidak tersembunyi, tetapi orang melihat, wah, betul si A itu orang Kristen, dia baik. Wah, betul si B itu
orangnya ramah, dia orang Kristen, dia orang yang penuh sukacita. Tujuannya kita baca ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau Yesus bilang kita terang, berarti perbuatan kita kelihatan, yaitu perbuatan yang baik, perbuatan yang menyinari, bercahaya, yang pada akhirnya tujuannya adalah supaya orang yang melihat kita memuliakan nama Tuhan, supaya orang melalui kehadiran kita mereka melihat kebaikan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terpancar dari diri kita. Caranya bagaimana? Tadi kita berbuat baik. Kita tidak membedakan orang, kita tidak menjelek-jelekan orang, kita tidak pilih-pilih orang, tetapi kita mau membagikan kebaikan bagi setiap orang. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus ingat bahwa Yesus menyuruh kita menjadi garam dan terang, memberikan cita rasa dan mampu menyinari sekeliling kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita menjadi terang dan garam, fungsinya adalah kita menyatakan kebaikan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah dalam 1 minggu ini kita menyatakan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, orang lain mengalami, merasakan perbuatan baik yang kita lakukan? Apakah ada orang yang sudah menerima, merasakan perbuatan baik kita? Atau jangan-jangan dalam 1 minggu ini adik-adik tidak ada orang yang merasakan kebaikan, tidak ada orang merasakan kehadiran kita, sehingga ketika Yesus menyuruh kita minimal terlebih dahulu dari keluarga, baik adik, baik kakak, baik mama, baik papa, merasakan kebaikan yang kita lakukan. Jadilah garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Kehadiran kami memberikan kebaikan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami. Tuhan tolong kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh, sehingga kehadiran kami mampu dirasakan oleh sesama kami. Tuhan Yesus, Kau memberkati adik-adik sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati pertumbuhan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, disiplin. Terlebih Tuhan, menjadi kebahagiaan, kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Kau juga memberkati orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan, memberkati segala pekerjaannya, dan Tuhan mencukupkan kehidupan kami.
Pujilah nama-Mu Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah online kita. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online kita ya. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.